Yang kita hormati pengurus PIC Pasaman Islamic Center Masjid Agung beserta perangkatnya. Yang kita hormati Bapak Ibu jamaah umumnya kita yang hadir pada subuh mubarakah ini. Kembali kita bersyukur kepada Allah, alhamdulillah, sampai pada subuh ini Allah izinkan kita sama-sama hadir di masjid yang kita cintai ini dalam rangka melaksanakan sholat subuh berjamaah. Setelah itu kita sejenak untuk duduk bersama-sama dalam majelis zikir, majelis ilmu ini. Kita mohon kepada Allah agar kiranya rangkaian ibadah yang kita lakukan pada subuh ini dihitung menjadi amal soleh. Amin, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam sama-sama kita kirimkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu jamaah sholat subuh yang dirahmati Allah, kajian pendek kita pada subuh ini dengan tema fitnah di akhir zaman. Zaman yang penuh dengan tipuan, zaman atau kita sebut juga kita sedang berada di akhir zaman. Banyaknya tanda-tanda kiamat itu sudah sangat dekat. Ayat yang dibaca di awal mukadimah tadi surat Asy-Syura ayat 17. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi anzalal kitaba bil haqq. Allah lah yang menurunkan Alkitab, Al-Quran dengan membawa kebenaran, wal mizan dan neraca timbangan keadilan. Wa ma yudrika la'alla sa'ata qarib. Tahukah kamu bahwa sesungguhnya kiamat itu sudah sangat dekat? Di ayat ini Bapak Ibu 1500 tahun yang lalu sudah Allah sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Sudah lama ayat ini Allah gambarkan kepada Rasulullah bahwa sesungguhnya kiamat itu sudah sangat dekat. Yang menarik dalam ayat ini kita lihat Bapak Ibu, ada kalimat as-sa'ata, artinya kiamat. Jadi kalau dalam bahasa Arab itu biasanya subjek dengan predikat atau mubtada dengan khabar itu mutabaqah, seimbang. Ada contohnya, kita lihat Fatimatun Thalibatun. Fatimah itu seorang mahasiswi. Jadi kalimat ini menunjukkan perempuan, samo, seimbangnya. Kalau timbul laki-laki, Muhammadun Thalibun. Muhammad itu seorang mahasiswa. Antara subjek dengan predikat, mubtada dengan khobar sama. Tapi anehnya kita melihat ayat ini timbul di as-sa'ata qaribun. Seharusnya qaribatun. Aku tidak sambung. Lalu kita coba untuk mentelaah kenapa Allah meringkas, tidak sesuai dengan pola kalimat bahasa Arab dalam Quran itu.
tulisannya saja sudah Allah ringkas. As-sa'ata qoribatun menjadi as-sa'ata qoribun. Dipacape membacanya memang betul kata Allah bahwa sesungguhnya kiamat itu sudah sangat dekat. Saking dekatnya tulisan dan bacaannya pun diringkas oleh Allah. Jadi kemarin sudah saya sampaikan di Masjid Nurul Hikmah Tampunye. Bapak Ibu jamaah wirid yang dirahmati Allah, dalam hadis sahih kita coba untuk menggali. Ada seorang laki-laki yang datang kepada Rasulullah di saat Rasulullah sedang duduk bersama Umar bin Khattab. Laki-laki yang gagah, pakaiannya rapi serba putih, indah menawan. Lalu dia bertanya kepada Rasulullah, "Akhbirni anil Islam." Kabarkan, informasikan, beritakan kepadaku tentang Islam. Lalu Nabi menjawab, Islam itu antashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Engkau bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Syahadat. Kemudian engkau sholat 5 waktu sehari semalam sholat wajib. Lalu engkau puasa di bulan suci Ramadan. Kemudian engkau bayar zakat dan haji bagi yang mampu. Itu Islam kata Rasulullah. Lalu pemuda yang gagah tadi nanya lagi kepada Rasulullah, "Akhbirni anil iman." Kabarkan, beritakan kepadaku tentang iman. Dijawab oleh Nabi, rukun iman yang 6. Iman kepada Allah, iman kepada Nabi dan Rasul, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada hari kiamat, dan iman kepada kadar baik, kadar buruk datangnya dari Allah. Rukun iman yang 6. Lalu dia tanya lagi, akhbirni anil ihsan. Dijawab oleh Nabi, al-ihsan an ta'budullaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Bahwa engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihatnya. Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Jika kamu tidak bisa meyakinkan, tidak bisa melihat Allah, tasbihkan, yakinkan dalam hatimu bahwa engkau pasti dilihat oleh Allah. Itu ihsan. Terakhir dia tanya lagi, akhbirni anis sa'ah. Kabarkan, beritakan kepadaku kapan itu kiamat, tentang kiamat. Lalu pendek saja dijawab oleh Nabi, mal mas'alu anha bi'a'lamu minas sa'il. Mungkin orang yang bertanya lebih tahu daripada nanti tanya. Sebab Nabi tahu ku nanti buku malaikat. Kemudian kalau begitu kata pemuda yang gagah tadi, engkau tak tahu bila kiamat, kapan kiamat. Akhirni an imaratiha. Sabuilah kamu tando-tando saja lah. Apa tando-tandonya? Kalau tando-tando aku tahu bisa Nabi. Tapi kalau kapan kiamat, aku tak tahu. Jadi kalau tando, aku agen informasi. Apa tu? Dalam hadis Bukhari Muslim kita baca bahwa tanda-tanda saking dekatnya kiamat itu kola antalidal amatu
amatu rabbataha, bila budak sudah melahirkan tuannya. Engkau lihat orang-orang miskin dulu, mereka tidak pandai pakai sendal, tidak pandai pakai tarumbal, karajo mengubah kambing, pakaiannya kumuh kotor. Tetapi orang miskin itu sudah berlomba-lomba membangun hidup. Yatanawalul bunyan, mereka berlomba-lomba membangun hidup. Itulah tanduran pertama Islami. Kemudian pemuda yang gagah itu pergi meninggalkan Rasulullah bersama Umar. Ditanya oleh Nabi ke Umar, Umar, tahukah kamu siapa itu yang datang? Aku tak tahu, loh Umar. Dijawab oleh Nabi, itu adalah malaikat Jibril. Malaikat Jibril datang untuk mengajarkan agama kepada kita. Mulai bertanya dari Islam, itulah rukun Islam dan 5. Nyatanya lo tentang iman, rukun iman dan 6. Nyatanya tentang ihsan. Ihsan itu engkau menyembah Allah seolah-olah melihatnya. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Jika kamu tidak bisa melihat Allah, yakinkan dalam hatimu bahwa Allah pasti melihatmu. Nyata-nyolo tentang kiamat, ambo tak tahu Islami. Bila kiamat itu terjadi, tapi tanda-tanda tahu. Dulu ada Pak pernah orang mengicik tanggal 2 balik, bulan 2 balik, 2002 balik terjadi kiamat. Siapa mau tu mamalau ya? Dulu nama mengicik dulu kiamat akan terjadi. Lah mati lo mamalau ya? Kalau dia kiamat, itu tanda tidak ada manusia yang tahu kapan kiamat. Kalau ada orang yang mengicik yang tahu bila kiamat terjadi, syirik, bohong seperti itu. Ada hampir dalam surah Luqman itu yang tak bisa diketahui oleh manusia. Bayi dalam kandungan laki-laki produksi, lah di USG, lah di ronsen laki-laki tiba lahir jadi produksi. Itu ranah ilmunya Allah. Dan kalau hujan bara banyak hujan turun, jambara hujan berturun, dimah turunnya, itu Allah yang tahu. Tak usah diambui-ambui hujan. Ini biasa juga bara dan tamu, itulah rezeki kita. Dan ketika kapan terjadinya kiamat, dan sampai dimah itu kamati, itu dah tahu. Entah sedang di masjid, entah sedang di atas pesawat, kendaraan, entah sedang di ladang, di sawah, entah sedang lalu, dan ada manusia yang tahu bila itu akan mati. Jadi Bapak Ibu, balik kaji tadi, ternyata malaikat Jibril itu kalau nyokap menyerupai manusia akan berbentuk laki-laki yang gagah, tidak tampung gagahnya. Dan Jibril itu pernah datang kepada Nabi Lut, cameh Nabi Lut, sebab umat Nabi Lut itu homo, dikerumuni oleh orang banyak, laki-laki yang gagah tadi. Pernah Jibril datang ke Siti Maryam, rumah dikunci, kamar dikunci, Maryam sedang bersemedi, berzikir. Jibril datang, salalah sawiyan. Pas basar sawiyan, yang gagahnya itu pas, lalu kurangnya. Kalau awak ada orang gagah tapi ada kurangnya, hanya gagah tapi hitamlah, hidungnya besek macam. Itu tanda awak biasa. Kalau Jibril
basar sawiyan, pas gagahnya. Jadi ternyata Bapak Ibu, malaikat itu kalau tiba kepada manusia, dia berbentuk laki-laki yang gagah. Jadi kalau ada tiba basoho dengan apa ibu gagah bana orang itu bisa jadi malaikat. Tapi kalau jin, setan, iblis tidak bisa jadi laki-laki yang gagah. Ketemu oleh Rasulullah di saat Isra Mi'raj, jin, setan itu, iblis itu menyerupai laki-laki yang tua bangka. Orang gaib mana bu? Ini dua saja yang kecil Nabi. Kalau setan, jin, iblis menyerupai manusia, kalau tidak orang tua, yang kedua binatang. Makanya dalam hadis sholat itu, jika lewat dua yang hitam, bunuh. Apa itu? Ular dan kalajengking. Bisa jadi itu setan yang menyerupai. Jadi apa ibu? Di mana dulu perhatian kiri kanan. Waduh orang gaib mana di samping awal. Jadi kecilnya orang tuh bisa jadi setan. Jadi baca caranya Ustaz, baca auzu. Kalau dibaca auzu, kalau larinya tuh setan. Tapi kok senyum kawan tuh orang. Jadi kecilnya setan. Itu saja bedanya. Laki-laki yang tua bangka dan menyerupai binatang. Baik, tadi Nabi mengatakan bahwa tanda kiamat itu yang pertama antalidal amatu rabbataha, bila budak melahirkan tuannya. Jadi kita baca tafsir hadis Ashabul Ghur atau makna dari hadis itu ada 3 pendapat. Tapi yang mayoritas maksud dari budak melahirkan tuan itu salamoko tuan raja yang memerintahkan budak. Kini tidak, budak yang memerintahkan tuan. Artinya apa? Bila kondisi sudah tidak normal lagi, bila keadaan tidak seperti biasa, itu tanda kiamat. Dulu Bapak Ibu yang mencari nafkah itu laki-laki suami. Kalau kini istri, laki mengasuh di rumah. Dunia sudah terbalik. Dulu yang orang tua, ibu, ayah itu patuh anak-anaknya kayaknya. Kalau kini orang tua takut anak. Banyak anak yang durhaka menyuruh orang tuanya jadi budak, jadi pembantu. Kalau kebalik, dulu orang tua mengasuh anak, kini anaknya dan mengasuh neneknya. Neneknya suruh mengasuh anaknya. Ini alasan dinas tarwih. Kalau itu dinas awak bekerja, awak cari pembantu. Nenek ko inyo kabaramal lain. Mga nenek ko disuruh mengasuh anak awak. Inyo lah kamati lain. Inyo baramal. Dado mengasuh-asuh lain. Kini kan banyak tua cari. Neneknya disuruh mengasuh. Kadang neneknya lu nambah lagi. Ketujuh lu nenek ko ngasuhan cucu. Lalu cari pembantu. Nah nenek ko lah. Nenek lo nak mengasuh, kan dikubah. Jadi bila kondisi tidak normal lagi, kiamat sudah sangat dekat. Dulu Bapak Ibu, guru itu dihormati, dimuliakan. Kini tidak didanga guru lain, tidak didanga orang guru lain. Dulu tekanan Jawa ketika SD, jam sekolah, jam belajar, kalau ada mambi rambutan orang, dihukum dari guru. Beko tiba di rumah, ditambah hukuman dari orang tua.
nyambil kabel pinggang nyolacui no. Kalau kini cubolah karena hukum dan guru dilaporkan ke polisi. Bahkan dunia Indonesia kemaju generasi awal. Takut guru asal gurunya kini nak jadi lah, nak elok lah para anak kami guru takut kini. Seketik beko dipilih telingo guru kena penjara. Kok dunia sudah terbalik. Dulu bini takut lagi. Kalau kini baik STI, suami takut istri. Jadi 3 harian lewat, hari Selasa sore baik. Ada ibu-ibu aku Bandung, seorang sampai anak, seorang 5 anak. Payah karau bapak tumpul. Aduh, Bukit 7 tuan. Kapulang antah baca itu ya, jatuh masuk ke jurang. Dan seorang ada belakang mati langsung. Balayan ke pertama meninggal seorang. Itu dibolong seorang lain nama Honda. Kini sadar di Jamil Padang. Ditanya ke lakinya, dan itu minta izin kamu nyepai dong. Entah kamar nyambung, kilonya kuat. Jadi ibu minta izin kamar kapai dengan suami. Jadi pai-pai ibu, contoh. Baru ibu itu tanpa tahu suaminya kamar nyepai, kilonya pai ke aralu mau bertemu arah kate itu. Begitu jual tuan. Keloknya kan payu tuan. Nyoka turun antah remblong, nyo ndak periunya. Dan sebab yo CCTV ndak ada. Orang pun tak ada di sini orang lewat yang ambil, no. Kilonya lah tercampak kan jurang. Barang jauh. Onda ndak ada gores pak. Onda ndak ada gores. Ambo cari onda. Ndak ada gores. Dan ibu berdua masuk ke jurang. Ambo tanya lo polisi polsek Pintu Padang tu. Di sini Ustaz dalam 1 tahun kulah 2 balik orang mati. Rupanya bisa jadi sampai akhir itu. Nanti bu dosu seorang istri nyo keluar tanpa izin suami, tak tahu suaminya. Akhirnya aku pada baju lain seorang tuan kali tanya kayaknya tak sadar lah 3 hari bahannya jatuh tuan. Tak tahu ada bahan bantunya jatuh antah jalan licin, tak tahu ada. Nanggale ko pelajaran bagi suami istri kok pai kama sajo salah satu agih tahu dah. Tuh. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah. Bila kondisi sudah terbalik tidak normal lagi, maka kiamat sudah sangat dekat. Dulu apa-apa kok rajin pemasaji ibu. Kini dan banyak pemasaji ibu-ibu lain. Jarang kita mendengar majelis taklim apa-apa. Yang banyak majelis taklim ibu-ibu. Aku setiap hari majelis taklim itu ibu-ibu saja mau. Tak ada apa-apa ya. Jadi lah kembali. 1. Kemudian hadis itu engkau lihat orang-orang miskin. Dulu mereka tidak pandai pakai sendal, pakai terompah. Pakaian mereka kumuh, kotor. Karaju mengembala kambing. Kini orang miskin itu sudah berlomba-lomba membangun gedung. Ternyata hadis ini Bapak Ibu menunjukkan bangsa Arab. Jadi orang Arab itu dulu kondisinya mereka nomaden, hidup pindah-pindah. Di mado padang rumput mereka bangun pondok di situ. Dulu Arab itu belum tahu dengan minyak, lalu mulai kini lain.
Tapi kini bangsa Arab itu bangsa yang terkaya sebab minyak di sini. Apa maksudnya Bapak Ibu? Orang miskin sudah membangun gedung itu. Ternyata hari ini kita melihat Bapak Ibu, orang membangun rumah, membangun gedung kini bukan karena banyak uangnya, tetapi karena banyak hutangnya. Orang membeli auto mewah bukan karena banyak uangnya, tetapi banyak hutangnya. Kalau dulu orang bangun rumah mewah bertingkat itu, pitihnya banyak, beli auto pitihnya banyak. Kini tidak. Ternyata hutangnya lebih banyak dari asetnya. Kata lagi. Jadi jangan heran Bapak Ibu ini bangunan-bangunan berlomba-lomba orang ini. Tidak ada orang banyak pitih. Membaca lihat di kota-kota itu Pak, pai kapasa ibu kok, auto rancak menyeruinya. Pasar itu dake. Ada namanya Maxim, Bokar, segala macam. Auto baru-baru. Ambil saja auto dulu, beko auto mencarian setorannya. Aja tak ada orang bertirau. Tapi auto pula nak mencari diri. Ternyata orang miskin hari ini sudah berlomba-lomba. Inilah tanda-tanda kiamat yang pertama. Yang kedua, kata Rasulullah SAW, itu terjadinya kegelapan. Benda langit, hantaman benda langit, tabrakan. Kegelapan itu adalah kezoliman di mana-mana. Tabrakannya benda langit itu musibah silih berganti. Tidak ada berarti musibah ujian Allah. Di masa itu musibah. Tanduk kiamat. Jadi Bapak Ibu, tidak salah lagi. Lah wasopok dewasa dunia, wasopok dewasa dunia kini. Hantaman benda langit, musibah silih berganti. Tidak ada berarti. Kapan itu terjadi ya Rasulullah? Ditanya oleh sahabat. Bila biduan-biduan wanita sudah di mana-mana, suara perempuan itu diperdengarkan di mana-mana. Di Bapak Ibu, suara padusiko kini konsumsi publik, dieksploitasi habis-habisan padusiko ini. Mulai dari suaranya, auratnya dinampak gini. Habis pulsa HP awak Pak, pulsa Anda tidak mencukupi. Padusi lagi, suara padusi. Mana telepon awak tak bisa kau orang dong. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Suara padusi Pak. Suara padusi kok dikonsumsi oleh publik orang banyak, diperdengarkan di mana-mana. Paya Pak ke bandara, hadirin yang terhormat, pengunjung yang terhormat, suara padusi diperdengarkan di mana-mana. Acara-acara suara perempuan itu diperdengarkan. Jadi kama paya wak kini suara padusi ko terana. Ada organ. Kalau laki-laki berkau tak radius kan. Memang suara padusi ko daya tariknya wahyu. Makanya dalam sholat berjamaah itu salah imam, tidak boleh perempuan itu yang mengucapkan subhanallah. Subhanallah itu apa-apa. Kalau dia ucapkan subhanallah, maka batallah sholat itu. Cukup bertepuk tangan saja. Karena suara perempuan itu termasuk aurat. Suara padusiku kini kama pai diperdengarkan. Di masa jo tanah ada padusiku. Kiamat saking sudah sangat dekatnya. Apalagi wal ma'zuf, musik di mana-mana. Awak pai Pak, mulai start moto sampai pulang musik
masuk ke mall, masuk kamar saja kini minimarket swalayan musik. Di masa saja musik diperdengarkan. Entah apa lo hebat musik itu, Pak. Di masa saja banyak orang balantak kecelakaan dek musik. Tu di sawah di apa? Di sawah mudi Pak anak SMA tu. Ko telingo basumbe Pak. Musik. Tak kaya kuda teondang. Tak orang tengket. Apa lagi? Oto tagak di tepi jalan. Nyuantak tu mati. Oto tagak di musik pun mangadu. Babayu kereta api banyak balantak musik. Musik diperdengarkan di mana-mana. Musiknya kok Bapak Ibu antah mampu. Indah lo tantu musiknya. Ini pai barali apa? Kan tak bisa mau tata orang pakak talimu. Lahazan orang berarti baru sanang apa? Mengecek-ngecek jo kawan-kawan. Kalau tak manggu-angguannya mu apakah? Mangga 10 kilo taranga musik kok. Jadi Bapak Ibu kok ingin baralek dandang yo, maghrib itu selesai. Jangan sampai mengganggu. Oh ingin kami main game Ustaz sampai subuh di gedung. Tidak ada mengganggu orang. Ikut tetangga penyakit jantung Pak. Ada anak bayi di situ. Mengganggu. Apalagi 3 hari sampai hari lo kadang kok jalan umum tuh Pak membuang duri dari jalan itu kata Rasulullah ibadah. Kini tidak durinya rumahnya letak di tengah jalan mulai hari Kamis sampai Minggu. Kalau tidak ada jalan lain Pak dalam hukum wajib dia meminta izinkan kepada orang yang lewat. Kok jalan umum? Jadi kalau di awak kok dia ada jalan solusi lain ya. Ada masalah. Soalnya hak itu dari pagar ke dalam. Itu nan hak. Makanya orang dulu Bapak Ibu barangnya itu di rumah saja. Nan hak awak itu ya. Jadi ingin juga kami Ustaz barangnya itu atur saja lah. Kok volume organ itu mana 10 kilo. Tadang di sinan saja lah. Tak ada masalah. Ini Bapak Ibu tanda kiamat. Musik itu diperdengarkan di mana-mana. Oh kalau mau itu Ustaz, tak boleh kami senam lain. Kan senam tu boleh senam lah Ibu, tapi ada aturan. Apa aturannya? Instrukturnya laki-laki. Sudah itu barisan pertama laki-laki, ibu di belakang. Ini kan dah ibu di buku apa-apa kok ketujuh lo di belakang. Aku ada masalah. Instruktur saya pedusi. Aku nak memberi kacau tu. Ada dosen lah. Jadi kalau di kota-kota apa halaman-halaman tu subuh tu banyak yang macet mencari orang senam. Pakaian ibu-ibu kok tidak ada aturan lagi. Aduh tertutup aurat tapi ketat. Nah apa-apa aku di belakang. Jadi perempuan, suara perempuan auratnya dieksploitasi habis-habisan hari ini. Naik apa ke pesawat basobok lo pramugari. Pramugari itu Pak, mangke-angke koper. Koper itu kan bareng, tak bisa laki-laki. Padusi rancak, pakaiannya seksi lo. Lagi sampai rok ke bawah, tapi babalah lo kate. Nah nampak pula ada mau saya jadi Pak. Kan jauh. Tanda kiamat itu sudah sangat dekatnya kata Rasulullah. Terakhir Bapak Ibu, tanda kiamat itu kata Rasulullah adalah bila orang benar, orang yang jujur dianggap bohong, orang yang pembohong dianggap benar. Kapankah itu kata sahabat? Ruwai bidah kata Rasulullah. Bila kamu memilih pemimpin, mulai Bapak Ibu, pemimpin yang bodoh.
Jadi Bapak Ibu, kita hari Rabu besok akan mencoblos pilkada untuk menentukan pimpinan pemimpin Kabupaten Pasaman. Jadi karena itu marilah sama-sama kita jago kondisi politik yang santun, kita jaga kondisi yang berakhlak, dan kita santolo untuk mencari-cari kesalahan. Sebab manusia ini tidak ada yang sempurna. Manusia itu pasti ada kelebihan dan kekurangan. Jadi 3 calon bupati dan wakil bupati, mereka semuanya ada kelebihan. Tentu pasti ada kekurangan. Oleh karena itu, kekurangan-kekurangan kita diam saja dulu, jangan banyak-banyak itu untuk saling mengadu domba, mencari-cari kesalahan, kekurangan, atau mencaci maki, menghina, menjatuhkan. Sebab itu lahado dalam hati kita masing-masing. Kami Ustaz nomor 1 silahkan saja. Kami nomor 2 Ustaz, tidak ada masalah. Kami nomor 3, tidak ada. Kita hak kita masing-masing. Jadi kami Ustaz ingin batu kalau lain. Pas bupati kok mencari lawak gebrakan baru. Rancang ibu, tidak ada masalah. Kan itu. Jadi Bapak Ibu, sekali lagi mari sama-sama dalam memilih pemimpin, kita bermohon kepada Allah, berdoa kepada Allah agar kiranya kita memilih pemimpin calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Pasaman yang bertanggung jawab, yang amanah, yang sesuai dengan visi misi mereka. Amin, amin ya rabbal alamin. Waktu zuhur tinggal 1 menit lagi. Inilah kajian TPM kita. Mudah-mudahan ada manfaat dan berkatnya. Terima kasih. Waktu surut ya, zuhur lah mulai. Aduh ibu nak apa jalan-jalan ke mana? Ini jalan-jalan musim mana gini Pak? Anak TK lo dikulai jalan-jalan seluruhnya. Ambo anakku TK lo. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.